Di bagian tepi sungai yang landai, ada dua buah rakit bambu yang tergeletak, terikat pada sebuah tonggak yang ditancapkan di tepian sungai. Ternyata di Sungai Serang telah tersedia dua buah rakit. Mungkin sudah disediakan oleh Kakang Mas Prawoto yang sering bepergian dari Prawoto ke Demak untuk menemui Patih Wonosalam, kata Dwijoyo dalam hati. Rombongan pun berhenti di tepi sungai. Tumenggung Gajah Birowo kemudian turun dari kudanya, lalu berjalan mendekati Pangeran Hadiri. "Kita beristirahat di sini, Pangeran?" tanya Tumenggung Gajah Birowo setelah berada di depan Pangeran Hadiri. "Ya, Ki Tumenggung," kata Pangeran Hadiri. Tumenggung Gajah Birowo segera memanggil Ronggo Pidekso dan memerintahkan kepada semua prajurit untuk beristirahat di tepi Sungai Serang. Pemikul tandu kemudian meletakkan tandu yang berisi busuri. Beberapa penunggang kuda telah turun dari kudanya. Lalu para prajurit lainnya kemudian berteduh di bawah pohon yang banyak bertebaran di tepi sungai. Adipati Hadiwijoyo dan Ratu Pajang kemudian turun dari kudanya. Demikian juga Pangeran Hadiri beserta Ratu Kalinyamat. Mereka pun juga turun dari kudanya. Keempat orang itu kemudian mendekati tandu Joli Jempono, lalu membantu Ibu Suri keluar dari tandunya. "Wenang Wulan," panggil Adipati Hadiwijoyo. Wenang Wulan pun kemudian mendekat ke tempat Adipati Pajang. "Wenang Wulan, pasang sebuah tenda di tepi sungai untuk istirahat Kanjeng Ibu, Kanjeng Ratu dan Kakang Mbok Ratu Kalinyamat," kata Adipati Hadiwijoyo. "Sendika dawuh Kanjeng Adipati," jawab Wenang Wulan. Wenang Wulan bersama Juru Mertani dan Sutawijoyo segera mendirikan sebuah kemah kecil dari bentangan kain pada bambu yang ditancapkan di pasir yang berada di tepi sungai. Tumenggung Gajah Birowo kemudian merintahkan semua prajurit yang berada dalam rombongan untuk beristirahat dan makan bekal yang telah mereka bawa. "Makanlah bekal kalian, setelah itu urus kuda-kuda kalian, supaya kuda kalian mampu berjalan sampai ke kota raja," kata Tumenggung Gajah Birowo. Berapa saat mereka pun beristirahat, makan dan minum bekal yang mereka bawa dari Prawoto. Dan setelah selesai makan, beberapa orang segera mencarikan minum dan makan buat kuda-kuda mereka. Beberapa orang prajurit masih tetap beristirahat berbaring di bawah pohon yang berdaun rimbun, menikmati semilir angin yang berembus di tepi Sungai Serang. Angin yang bertiup perlahan mengeringkan keringat yang ada di kening mereka. Sedangkan perut para prajurit itu pun telah kenyang makan bekal yang dibawanya. "Setelah perutku kenyang, pasti kantuk pun datang," kata seorang prajurit yang berbadan agak gemuk. "Tidurlah, nanti kau akan ditinggal sendiri di sini," kata temannya yang juga terlihat sedang menguap. Hanya beberapa saat rombongan itu beristirahat, dan ketika dianggap waktu istirahat telah dianggap cukup, maka perjalanan pun dilanjutkan kembali. Ronggo Pidekso bersama beberapa orang prajurit mengawali penyeberangan dengan naik rakit yang tersedia di tepi sungai. Secara bergantian, para prajurit menyeberang Sungai Serang menuju ke barat. Berapa kali dua buah rakit itu hilir mudik mengangkut para prajurit beserta kuda-kuda mereka. Tumenggung Gajah Birowo bersama Ibu Suri, Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat, beserta Adipati Hadiwijoyo dan Ratu Mas Cempoko juga telah menyeberang ke arah barat. Tak berapa lama, Ronggo Pidekso berjalan mendekati Ki Tumenggung Gajah Birowo. "Para prajurit sudah menyeberang semua, Ki Ronggo?" tanya Tumenggung Gajah Birowo. "Sudah, Ki Tumenggung," jawab Ronggo Pidekso. Lalu Tumenggung Gajah Birowo kemudian memerintahkan semua prajurit untuk meneruskan perjalanan. Tak lama kemudian rombongan pun bergerak maju menuju kota raja Demak. Matahari terus bergerak perlahan ke arah barat, rombongan pun juga perlahan bergerak menuju kota raja.
Berapa kali prajurit pemikul tandu telah berganti dengan para pemikul yang baru. Rombongan yang membawa tandu pun berjalan terus tanpa berhenti. Pemikul tandu pun telah berganti orang, pemikul yang lama telah diganti dengan pemikul yang baru. Pemikul yang kelelahan kemudian naik ke atas punggung kuda menggantikan prajurit yang sekarang menjadi pemikul tandu. Sinar lembayung senja telah memenuhi langit Bangkulon, matahari hampir tenggelam. Ketika rombongan Ibu Suri naik rakit menyeberangi Sungai Tuntang. "Sebentar lagi kita akan sampai ke kota raja," kata seorang prajurit yang berada di atas rakit pada temannya yang berada di sebelahnya. "Ya, aku sudah tahu. Sejak lahir sampai sekarang, aku selalu berada di kota raja," jawab temannya sambil bersungut-sungut. Ketika kegelapan baru saja menyelimuti kota raja, rombongan Ibu Suri pun telah sampai di keraton. Tak lama kemudian, Tumenggung Gajah Birowo segera membubarkan para prajurit yang kelelahan setelah menempuh perjalanan sehari penuh. Tak lama kemudian, para prajurit telah meninggalkan keraton, kembali pulang. Bagian diantaranya kembali ke dalam lor. Bumi kota raja malam itu diselubungi kegelapan. Sinar bulan sabit tidak mampu menerangi jagat raya. Kerlip bintang gubuk penceng seakan-akan menari-nari menuntun orang-orang yang kehilangan arah di alam yang gelap. Sebuah bintang berekor terlihat di langit sebelah timur. Ekornya yang panjang seperti asap yang merucut, kemudian samar-samar ekornya pun menyatu dengan gelapnya malam. Seorang prajurit yang sedang nganglang tertegun melihat bintang berekor yang sedang melintas. Bintang itu seperti terlihat sangat dekat sekali. "Ada lintang kemukus sedang melintas. Akan ada kejadian apa lagi di Kesultanan Demak setelah kematian Sunan Prawoto?" kata prajurit itu dalam hati. Temannya yang bertubuh kurus yang berada di sampingnya juga melihat ke arah bintang berekor itu. Lalu ia pun berkata, "Di langit ada sebuah lintang kemukus. Apakah akan ada geger di Kesultanan Demak?" Temannya pun menoleh ke arahnya, tapi ia tidak berkata apapun juga. "Apakah setelah kematian Sunan Prawoto akan ada kekacauan di Kesultanan Demak?" kata prajurit yang bertubuh kurus itu. "Mudah-mudahan tidak," kata temannya. "Ya, mudah-mudahan tidak. Jangan-jangan lintang kemukus itu ada hubungannya dengan kosongnya Dampar Kencono di Kesultanan Demak," kata prajurit itu. Temannya pun sekali lagi menoleh ke arahnya, tapi ia tidak berkata apapun juga. Menurut engkau, siapakah nanti yang akan menjadi Sultan Demak selanjutnya, pengganti Sunan Prawoto? Ada Pangeran Hadiri, Adipati Pajang Hadiwijoyo, Adipati Jipang Aryo Penangsang, atau Pangeran Timur?" tanya prajurit yang bertubuh kurus. "Pangeran Hadiri," kata temannya. "Ya, yang menjadi sultan nanti adalah Pangeran Hadiri, suami dari Kanjeng Ratu Kalinyamat," kata prajurit yang bertubuh kurus sambil terus berjalan di gelapnya malam. Gelap malam pun perlahan-lahan telah sampai di ujungnya, berganti dengan semburat berwarna merah di ufuk timur. Meskipun hari Kabung masih belum selesai, tapi Kanjeng Ratu Kalinyamat telah memutuskan untuk pulang ke Kalinyamat. Hari masih pagi, di ruang dalam keraton Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat sedang Ibu Suri akan pulang ke Kalinyamat. "Kau akan pulang ke dalam Kalinyamatan sekarang, Ratu?" tanya Ibu Suri kepada putrinya. "Ya, Kanjeng Ibu, nanti sepasar lagi setelah hari berkabung selesai, kami berdua akan ke Kudus. Pulangnya akan singgah ke Demak lagi," kata Ratu Kalinyamat. "Kanjeng Ibu, di sini masih ada Diajeng Cempoko dan Adimas Hadiwijoyo yang akan menemani Ibu selama beberapa hari," kata Pangeran Hadiri. "Ya," jawab Ibu Suri. Siang itu Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat pulang ke dalam Kalinyamatan dikawal oleh belasan pengawal pesanggrahan Kalinyamat yang dipadegani oleh Ki Waseso. Perjalanan yang lancar, jarak dari Demak ke Kalinyamatan juga tidak begitu jauh, sehingga ketika sebelum matahari terbenam,
Rombongan Ratu Kalinyamat telah sampai di Kalinyamatan. Sementara itu, beberapa hari kemudian, di suatu pagi yang cerah, ketika Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat berada di ruang dalam, masuklah Ki Waseso bersama Sarju yang baru pulang dari Jipang. "Kanjeng Ratu, ini Sarju yang baru saja datang dari Jipang akan memberikan laporan," kata Ki Waseso. "Oh ya, kok Sarju, kapan kau datang dari Jipang?" tanya Ratu Kalinyamat. "Pagi tadi, Kanjeng Ratu. Setelah dari Jipang, saya menemui Ki Waseso. Lalu bersama Ki Waseso diajak menuju kemari," jawab Sarju. "Apa yang kau lihat di Jipang, Sarju?" tanya sang ratu. "Di Jipang terdapat kesibukan yang luar biasa, Kanjeng Ratu. Setiap hari semua prajurit Jipang berlatih ulah kanuragan, latihan perang-perangan. Mereka berlatih seakan-akan besok pagi Jipang mau berperang," cerita Sarju. "Yang menarik," kata seorang warga Jipang, "orang yang melatih para prajurit adalah belasan prajurit Jipang yang berasal dari lereng Gunung Lawu," kata Sarju. "Berasal dari lereng Gunung Lawu? Siapakah mereka?" tanya Ratu Kalinyamat. "Menurut cerita orang Jipang yang saya temui, mereka semua berasal dari Padepokan Sekar Jagad," kata Sarju. "Mereka adalah murid dari Panembahan Sekar Jagad dari lereng Gunung Lawu," kata Pangeran Hadiri. "Betul, Pangeran, mereka murid Panembahan Sekar Jagad," kata Sarju. "Ya, lalu mengenai Rangkut, apakah betul Rangkut adalah orang Jipang?" tanya Pangeran Hadiri. "Betul, Pangeran, Rangkut adalah pandega para prajurit Jipang. Setelah Rangkut mati, kedudukan pimpinan prajurit Jipang dipegang oleh Nderpati," cerita Sarju selanjutnya. "Nderpati? Siapa dia?" kata Ratu Kalinyamat. "Ya, Kanjeng Ratu, Nderpati adalah satu-satunya murid dari Ki Patih Metaun," kata Sarju. "Ilmu kanuragan Patih Metaun sangat tinggi, susah diukur. Nderpati adalah orang yang sangat berbahaya," kata Pangeran Hadiri. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia menilai Jipang saat ini memang telah siap berperang. "Nanti di keraton akan aku bicarakan dengan Adimas Hadiwijoyo sepulang dari Panti Kudus," kata Pangeran Hadiri dalam hati. Pengawal yang masih muda, Sarju, masih bercerita tentang perjalanannya ke Jipang serta mengenai apa yang dilihatnya di Jipang. Sementara itu, Adipati Hadiwijoyo masih akan berada di dalam keraton sampai beberapa hari ke depan. Dan mulai saat itu, Pangeran Pangiri yang berumur 5 warso kini berada di dalam keraton diasuh oleh Eyang Putri. Pagi hari yang cerah di ruang dalam keraton Kilen, Adipati Hadiwijoyo sedang berbincang dengan para pengikutnya. "Kakang Pemanaan, sebelum pulang ke Pajang, lusa aku ingin pergi ke Kadilangu. Aku ingin di pesantren sehari penuh. Kau bersama Kakang Penjawi akan aku ajak ke sana. Sedangkan Wenang-Wulan tetap di keraton Kilen menjaga keselamatan Ratu Pajang," kata Adipati Hadiwijoyo. "Baik, Kanjeng Adipati," kata Pemanaan. Wenang-Wulan pun menyatakan kesanggupannya menjaga Ratu Mas Cempoko. Adipati Hadiwijoyo menggeser duduknya kemudian bertanya kepada anaknya, "Sutawijoyo, kau akan ikut ke Kadilangu?" tanya Adipati Hadiwijoyo. "Kalau diperkenankan Ayahanda, Ananda ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo," kata Mas Ngabei Loring Pasar. "Baik, kau ikut ke Kadilangu, Sutawijoyo," kata ayahnya Adipati Hadiwijoyo. "Terima kasih, Ayahanda," jawab Sutawijoyo. "Kakang Juru Mertani, Kakang juga ikut ke Kadilangu," ajak Hadiwijoyo. "Baik, Kanjeng Adipati," kata Juru Mertani. Sementara itu, ketika Adipati Hadiwijoyo sedang berbincang dengan pengikutnya di keraton Kilen, pada saat yang sama di dalam Kadipaten Jipang, Aryo Penangsang sedang berada di ruang dalam bersama Patih Metaun, Anjerpati, dan 2 orang prajurit Jipang yang berasal dari Padepokan Sekar Jagad, Soreng Pati dan Soreng Rono. "Paman Metaun, bagaimana jalannya latihan para prajurit Jipang berapa hari ini?" tanya Adipati Jipang Aryo Penangsang.
Para prajurit Jipang memang luar biasa, Kanjeng Adipati. Mereka bersemangat sekali dilatih oleh Derpati maupun oleh kedua soreng ini, kata Patih Metaun. Bagus, Paman. Apakah selama ini mengenai para prajurit Kadipaten Jipang tidak mengalami kesulitan, Paman? Tanya Penangsang lagi. Tidak ada kesulitan apapun. Malah para prajurit sangat senang. Mereka bisa meningkatkan kemampuan kanuragan mereka yang dapat dipergunakan untuk membela tanah pusaka kita, Jipang Panolan, Kanjeng Adipati, kata Patih Metaun. Bagus, Paman. Lalu bagaimana pertimbanganmu tentang keris Kyai Setan Kober yang kini masih dikuasai oleh prajurit Wiro Tamtomo saat di Pesanggerahan Prawoto? Tanya Aryo Penangsang. Sebaiknya tetap seperti rencana semula, Kanjeng Adipati menghadap Kanjeng Sunan Kudus, kemudian minta pertimbangan langkah apa yang sebaiknya akan Kanjeng Adipati lakukan, kata Patih Metaun. Baik, Paman, kalau begitu Paman aku tinggal dulu ke Kudus. Derpati, kau ikut aku, kita akan berangkat ke Kudus, kata Adipati Jipang. Baik, Kanjeng Adipati, kata Derpati. Soreng Pati dan Soreng Rono, kau bawa 25 orang prajurit Jipang yang berasal dari Gunung Lawu. Sisanya yang 5 orang tetap berada di Jipang membantu Paman Metaun melatih para prajurit Jipang, kata Aryo Penangsang. Baik, Kanjeng Adipati, kata Soreng Pati dan Soreng Rono hampir bersamaan. Kenapa membawa para prajurit banyak sekali, Kanjeng Adipati? Tanya Patih Metaun. Ya, Paman, saat ini situasi di dalam Kesultanan Demak semakin tidak menentu. Kita harus siap bertempur kalau nanti bertemu dengan rombongan dari Pajang ataupun dari Kalinyamat, kata Penangsang selanjutnya. Patih Metaun pun hanya mengangguk-anggukkan kepalanya tanpa berbicara apapun. Kita berangkat besok pagi, semua prajurit supaya naik kuda, kata Adipati Jipang. Berapa saat mereka masih berbincang tentang latihan para prajurit Jipang yang telah mereka lakukan beberapa waktu yang lalu. Waktu pun berjalan terus, siang berganti malam dan malam pun berganti menjadi pagi. Pagi itu ketika matahari baru saja terbangun dari tidurnya, di depan dalam Kadipaten Jipang telah bersiap 25 ekor kuda yang akan dipergunakan oleh prajurit Jipang yang berasal dari Padepokan Sekar Jagat di lereng Gunung Lawu. Di sebelahnya ada seekor kuda gagah yang berwarna hitam, kuda kesayangan Aryo Penangsang, Gagak Rimang. Di dekatnya juga ada kuda yang akan ditunggangi oleh pemimpin prajurit Jipang, Anderpati. Para prajurit yang akan berangkat ke Kudus telah berdatangan di depan pendopo. Jangan lupa pedang pendek kalian, kata Anderpati kepada beberapa orang prajurit Jipang yang berada di dekatnya. Sudah, Kakang Derpati, kata seorang prajurit. Soreng Pati dan Soreng Rono juga telah bergabung dengan para prajurit lainnya. Kemudian di pendopo telah berjalan Adipati Jipang sama Patih. Mereka berjalan menuju ke tempat para prajurit. Derpati, Soreng Pati dan Soreng Rono, kalian semua sudah siap? Tanya Aryo Penangsang. Sudah, Kanjeng Adipati, kata Derpati. Baik, kata Aryo Penangsang. Kemudian ia pun segera naik ke punggung Gagak Rimang. Anderpati dan semua prajurit Jipang lainnya juga naik ke punggung kudanya masing-masing. Setelah semuanya siap, maka Adipati Jipang kemudian bersiap untuk berangkat. Paman Metaun, aku berangkat dulu, kata Aryo Penangsang. Silakan, Kanjeng Adipati, hati-hati di jalan, kata Patih Metaun. Aryo Penangsang segera menjalankan Gagak Rimang meninggalkan dalam Kadipaten Jipang. Di belakangnya diikuti oleh Anderpati dan 25 prajurit Jipang. Patih Metaun, Patih Kadipaten Jipang Panolan yang rambutnya telah memutih, memandang rombongan prajurit berkuda Kadipaten Jipang yang mulai berlari menuju Panti Kudus. Mudah-mudahan pembicaraan dengan Kanjeng Sunan Kudus berhasil mendapatkan jalan untuk mengembalikan keris Kyai Setan Kober, sehingga Kanjeng Adipati Aryo Penangsang bersama para prajurit Jipang tidak perlu membongkar Pesanggerahan Prawoto, Pesanggerahan Kalinyamat, Kadipaten Pajang maupun Keraton Demak, kata Patih Metaun dalam hati.
Patih Metaon masih mandang debu yang mengepul di jalan sampai kuda-kuda itu tidak terlihat lagi. 27 ekor kuda berpacu meninggalkan dalam Kadipaten Jipang. Orang yang berkuda paling depan, Adipati Jipang Aryo Penangsang, mengendarai kuda kesayangannya, kuda tegar yang berwarna hitam, Gagak Rimang.